السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di bagian akhir atau di bagian-bagian akhir surah Al-Munafiqin, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan melarang kita terlalaikan dari ibadah kepada Allah disebabkan oleh harta dan disebabkan oleh anak-anak keturunan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa siapa saja di antara manusia terlalaikan dari ibadah kepada Allah disebabkan oleh hartanya, disebabkan oleh anak-anaknya, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang merugi. Sehingga dengan berbekal ayat ini kita jadikan sebagai panduan, sebagai pedoman, dan juga sebagai penguat bagi diri-diri kita untuk selalu mendahulukan dan memprioritaskan ibadah kepada Allah daripada urusan-urusan kita yang bersifat duniawi. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum. Jadi ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Di ayat sebelumnya kita diingatkan agar berhati-hati dari harta-harta kita, jangan sampai melalaikan diri kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan cara agar kita tidak terlalaikan oleh harta kita. Nah, bagaimana caranya? Allah perintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah, keluarkanlah harta yang kami karuniakan kepada kalian. Dan perintah berinfak di dalam ayat ini tentunya tidak sama dengan apa yang kita pahami dengan lafaz infak. Karena lafaz infak di dalam ayat ini mencakup semua yang wajib dan juga yang disunnahkan. Jadi nafkah yang diambil dari kata-kata al-infaq itu mencakup yang wajib dan juga yang disunnahkan. Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan, yadkhulu fi hadza an-nafaqatul wajibah minaz zakati wal kafarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita mengeluarkan harta yang dikaruniakan kepada kita berupa yang wajib, yang memang diwajibkan kepada kita untuk kita keluarkan. Contohnya apa? Contohnya adalah zakat.
Ya, tentunya ketika telah terpenuhi syarat-syaratnya. Ketika seseorang telah terpenuhi syarat untuk mengeluarkan harta, baik itu melalui jalur zakat ataupun melalui jalur kafarat, maka wajib baginya untuk mengeluarkannya. Dan ketika seseorang terbiasa di dalam mengeluarkan kepemilikan dari sebagian harta yang dia miliki, maka itulah yang akan menghindarkan dirinya dari terlalaikan oleh hartanya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kita harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan bahwa harta itu adalah harta milik Allah. Di ayat lain Allah mengatakan wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka harta Allah yang Allah titipkan kepada kalian. Jadi Allah memberikan kepada kita sejumlah harta dan Allah meminta dari kita untuk memberikannya, tetapi tidak semua yang Allah telah berikan. Yang diperintahkan untuk kita keluarkan hanya sebahagian kecil saja. Mimma razaqnakum. Zakat itu paling tinggi adalah 10%. Ada yang 5%, bahkan ada yang hanya 2,5%. Jadi sangat sedikit persentasenya, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak menunaikan kewajibannya yang berkaitan dengan harta. Dan masuk juga di dalamnya orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji, agar juga bersegera untuk menunaikannya ketika telah terpenuhi syarat-syaratnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Jadi nafkah yang wajib harus kita keluarkan, baik yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi telah kita sampaikan, zakat, kemudian kafarat, kemudian melaksanakan ibadah haji ketika sudah terpenuhi syaratnya, dan juga kewajiban yang berkaitan dengan hak sesama manusia seperti membayar piutang yang telah jatuh tempo, memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi. Maka itu adalah kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta. Ketika kita mempekerjakan seseorang, maka kita wajib untuk memberikan upah kepadanya sesuai dengan yang telah disepakati. Maka kita keluarkan harta kita dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan melalui hal tersebut insyaallah kita akan terhindar dari terlalaikan dari mengingat Allah disebabkan oleh harta-harta kita. Karena ketika seseorang terbiasa di dalam mengeluarkan harta yang dia miliki, maka itu akan mengikis cinta berlebihnya kepada harta. Jadi harta ini bisa mencelakakan seseorang ketika seseorang mencintainya secara berlebihan. Nah, agar kadar cinta kita kepada harta itu tidak berlebihan, maka caranya adalah dengan kita berlatih mengeluarkannya, tapi mengeluarkannya dengan maksud untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekedar mengeluarkannya, ya mudah saja orang mengeluarkan kalau itu untuk kepentingan pribadinya, atau mengeluarkan untuk melakukan suatu kemaksiatan. Yang berat itu adalah ketika harta dikeluarkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu yang kadang berat dilakukan oleh manusia. Dan juga masuk di dalamnya an-nafaqat al-mustahabbah, nafkah yang hukumnya sunnah. Ya, seperti kita bersedekah, ada orang butuh sesuatu, kita berikan kepadanya. Ada orang pernah meminjam, kemudian kita gugurkan pelunasannya, ya, maka itu adalah hal-hal yang disunnahkan, ya,
yang semuanya mengarah pada satu tujuan, yaitu agar kita bisa meredam cinta kita kepada harta agar jangan sampai melebihi kadarnya. Karena ketika dia melebihi kadarnya, maka kita akan menjadi orang yang pelit. Dan pelit itu adalah salah satu sumber keburukan. Ya, pelit itu ketika seseorang tidak menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan harta dan meremehkan perintah-perintah beribadah dengan harta yang hukumnya sunnah. Pada saat itulah seseorang akan terjangkiti dengan yang namanya al-bukhl. Dan bukhl salah satu sumber keburukan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ya, siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya dari penyakit bakhil, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mafhum daripada ayat tersebut, ketika seseorang tidak dijaga dirinya dari penyakit bakhil, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Nah, salah satu yang menguatkan diri kita untuk mudah beribadah dengan harta yang kita miliki, yaitu dengan mengingat bahwa ketika kita mengeluarkan harta kita, sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui harta yang kita miliki. Yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada perasaan rugi dengan keluarnya sebagian daripada harta kita. Toh nanti akan kita dapatkan balasannya. Ya, bahkan balasannya itu pasti dan Allah lipat gandakan. Ya, di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan mengeluarkan harta, Allah Subhanahu wa taala terkadang menawarkan kepada hamba-hambanya untuk mengeluarkan hartanya dengan menggunakan bahasa pinjaman. Ya, siapa yang ingin memberikan pinjaman kepada Allah? Nah, kenapa pakai bahasa pinjaman? Para ahli tafsir menjelaskan bahwa bahasa pinjaman itu digunakan untuk memastikan kepada setiap muslim yang telah mengeluarkan hartanya bahwa apa yang telah dia berikan itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengembalikannya tidak sejumlah dengan apa yang telah kita berikan, tetapi Allah mengembalikannya dengan berlipat ganda, dengan kelipatan yang kadang tidak terhingga, tidak bisa kita hitung sesuai dengan keikhlasan yang ada pada diri seseorang. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kemudian di lafaz mimma razaqnakum, pada sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian. Syekh Sa'di mengatakan liyadulla dzalika ala annahu ta'ala lam yukallif al-ibadah minan nafaqati ma yu'annituhum wa yashuqqu alaihim. Kata-kata mimma razaqnakum, dan ini berulang-ulang dalam ayat Al-Qur'an, dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani manusia berkaitan dengan ibadah harta sesuatu yang memberatkan kepada mereka. Jadi tidak diminta seluruhnya, bahkan setengahnya. Yang Allah minta hanya 2,5% atau 5%. Atau ketika dia ingin berinfak, maka Allah tidak menentukannya. Ya, tetapi tentunya semakin banyak, ya, dan semakin dia ikhlas banyak di saat dia sedang butuh, maka disitulah nilai sedekahnya semakin tinggi. Tapi perlu kita ingat bahwa ketika kita melaksanakan suatu ibadah, termasuk ibadah yang berkaitan dengan harta, maka selalu niatnya untuk hal-hal yang bersifat akhirat. Kalaupun ada manfaat-manfaat duniawinya, maka bisa kita niatkan kalau itu memang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya berkaitan dengan menyambung silaturahim. Nabi mengatakan siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim.
ketika kita melaksanakan perintah ini, perintah menyambung tali silaturahim, maka tetap niat asasnya itu adalah menjalankan perintah Allah. Dan boleh saja seseorang kemudian menguatkan niat menjalankan perintah Allahnya dengan niat agar bisa mendapatkan rezeki, keberkahan dalam rezeki dan umur yang panjang. Itu tidak merusak keikhlasannya selama niat yang bersifat duniawi itu memang disebutkan secara khusus dalam Al-Quran. Tetapi ketika dia tidak disebutkan, maka kita murnikan niat itu hanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut. Sebelum datang kepada kalian yang namanya kematian. Jadi melalui infak yang kita berikan, baik yang sifatnya wajib ataupun sunnah, kita juga sesungguhnya sedang menunaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur diantara rukunnya itu adalah menyalurkan pada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwa itu adalah pemberian Allah, kemudian memuji Allah dengan lisan kita atas pemberian itu dan menyalurkannya pada bagian-bagian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbuat baik, melakukan suatu ketaatan itu secara asal disegerakan, tidak ditunda. Kenapa disegerakan? Karena kita berpacu dengan yang namanya kematian. Ketika dia ditunda, maka bisa saja tidak sempat terlaksana, ada penghalang, dan penghalang paling terbesar itu adalah kematian. Ketika kematian sudah tiba, maka seseorang tidak lagi bisa melakukan amal kebaikan apapun. Dan di dalam ayat lain dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, dan masuk dalam makna kebaikan yang hukumnya wajib dan juga yang hukumnya sunnah. Dan salah satu faktor yang menggagalkan seseorang di dalam mewujudkan suatu kebaikan itu tidak lain karena dia menundanya tanpa ada alasan yang benar. Ketika menunda, maka itu kadang berujung pada ketidakberhasilan melakukan kebaikan tersebut. Dan itu bisa kita lihat, ya, pelajaran sangat berharga berkaitan dengan menunda itu pada 3 orang sahabat, ya, 3 orang sahabat Nabi SAW yang menunda keberangkatannya berperang ke Tabuk. Ya, ketiga orang sahabat tersebut yaitu Ka'ab bin Malik dan Murarah, Hilal bin Umayyah dan Murarah. Ketiga orang sahabat ini menunda. Ya, dia menunda, nanti saya menyusul, nanti saya menyusul. Pada akhirnya dia tidak bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Ka'ab bin Malik ketika itu, pada saat ada panggilan untuk mengikuti perang Tabuk, justru disitulah saya sangat siap secara fisik dan finansial. Tetapi dia tidak berhasil mewujudkannya disebabkan karena dia menunda. Makanya di sini Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan wal yubadiru bidzalika al-maut alladzi idza jaa lam yumkin al-abdu an ya'tiya bimithqali dzarratin minal khair. Hendaknya ia mendahului kematian. Maksudnya jangan sampai dia didahului oleh kematian dalam berbuat baik. Hendaknya dia lebih mendahului untuk melakukan suatu kebaikan, menyegerakan kebaikan, jangan sampai justru kematian yang mendatanginya lebih dahulu. Karena ketika kematian telah tiba, maka seorang hamba tidak bisa lagi melakukan kebaikan, meskipun kebaikan yang paling kecil sekalipun, dia tidak akan bisa melakukannya. Min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyampaikan bahwa seseorang
akan meminta dikembalikan oleh Allah ke dunia. Pada saat hal itu didengar, ada yang mengingkari perkataan Ibnu Abbas dan mengatakan yang meminta untuk dikembalikan ke dunia itu hanya orang-orang kafir saja, orang-orang Islam tidak. Kata Ibnu Abbas, saya akan bacakan kepada engkau ayat yang mengatakan ada juga di antara orang-orang Islam yang meminta untuk dikembalikan ke dunia. Siapa mereka? Yang tadi, yang menunda berbuat baik sehingga dia tidak jadi melakukan kebaikan itu, lalu kemudian maut mendatanginya. Maka dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ini angan-angan. Seandainya engkau menangguhkan sedikit saja waktu bagi kami, kemudian fa asaddaqa wa akum minas salihin, lalu aku bersedekah dan menjadi orang-orang saleh. Kenapa disebutkan di sini sedekah? Karena itulah amalan yang paling besar manfaatnya bagi seorang hamba di hari akhirat, atau salah satu amalan yang sangat besar manfaatnya di hari akhirat. Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan, li'atadaraka ma farrattu fihi, agar aku bisa, jadi ketika seseorang mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, itu tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan amal kebaikan yang selama ini terjadi di dalam kehidupan dunia disebabkan oleh penundaan-penundaan. Makanya ketika terbuka pintu kebaikan di hadapan kita dan kita mampu untuk memasukinya, maka jangan kita pernah menundanya. Jangan kita pernah menundanya, karena itu adalah kebaikan yang sedang Allah berikan kepada kita. Ketika kebaikan itu kita tidak manfaatkan, maka belum tentu kebaikan itu akan terbuka untuk kedua kalinya bagi kita. Li'atadaraka ma farrattu fihi fa asaddaqa, lalu saya bersedekah min mali ma bihi anju minal azab, dengan harta yang aku miliki yang dengannya aku selamat dari siksaan. Jadi ketika disebut sedekah, maka dia selalu diidentikan dengan harta. Ya, meskipun dalam pengertian yang lebih umum, ya, sedekah bisa dalam bentuk yang lain. Bisa secara fisik seseorang bersedekah, bisa dengan pemikiran, dengan ide, dengan apa saja yang dia miliki yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, tetapi tentunya yang paling inti di dalam sedekah itu adalah mengeluarkan harta yang kita miliki. Dan ketika Nabi SAW ditanya sedekah yang paling utama, ya tentunya ketika ada pertanyaan yang paling utama itu secara otomatis keluar yang wajib-wajib. Ya, karena yang wajib itu jelas tidak bisa dikalahkan oleh yang sunnah. Sehebat apapun keutamaan suatu ibadah yang sunnah, itu tidak akan mengalahkan pahala ibadah yang wajib, meskipun yang wajib itu tidak disebutkan keutamaannya. Maka biasanya ketika Nabi SAW menyebutkan keutamaan suatu amalan, itu biasanya pada hal-hal yang disunnahkan. Maka ketika Nabi SAW ditanya tentang bersedekah yang paling afdal, kata beliau, bersedekah yang paling afdal itu adalah anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, bugar. Syahihun, dalam keadaan berat untuk mengeluarkan harta. Tatamannal ghina wa takhshal faqr. Engkau berada dalam keadaan takut kekurangan harta dan mengharapkan kekayaan. Sedang menabung misalnya untuk membeli sesuatu, tiba-tiba ada ajakan untuk bersedekah. Maka ketika seseorang tetap mampu bersedekah dalam kondisi seperti itu, maka kata Nabi itu adalah sedekah yang paling utama. Jadi semakin hati berat untuk mengeluarkannya, tetapi kita bisa menaklukkan kecenderungan daripada hati kita, maka disitulah letak utamanya ibadah yang kita lakukan. Wa akum minas salihin,
agar ya, jadi fasaddaqu wa akum minas shalihin disebutkan secara khusus sedekah, kemudian disebutkan wa akum minas shalihin agar aku menjadi orang-orang yang saleh biadail ma'murati kulliha, ya, dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini adalah andai-andai. Ini adalah angan-angan. Sehingga sebelum penyesalan itu terjadi, maka kita bersegera di dalam melakukan kebaikan. Karena ketika ajal telah tiba, maka tidak ada kata untuk menundanya. Ya, dan itu yang ditegaskan oleh Allah pada ayat berikutnya, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda, ya, tidak akan menunda ajal seseorang ketika ajal itu telah tiba. Dan ini salah satu keyakinan yang kita hadirkan di dalam hati kita setiap kita mendengar berita ada orang yang meninggal, terutama jika yang meninggal itu adalah orang-orang yang sangat kita cintai. Kita ingat bahwa memang sudah sampai di situ ajalnya, rezeki, jatah rezekinya di dunia sudah habis. Ya, sehingga itu adalah keyakinan yang akan melahirkan kesabaran pada diri kita. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengakhirkan, tidak menangguhkan ajal seseorang ketika ajal itu telah tiba. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, ini ayat yang juga banyak berulang di dalam Al-Qur'an. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui. Itu pesan utama dari ayat-ayat tersebut, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, cukuplah Allah yang mengetahui. Kita tidak perlu menargetkan amalan yang kita lakukan supaya diketahui oleh orang banyak. Kecuali jika kita memaksudkan atau kita menduga dengan diketahuinya amalan itu orang akan mencontoh dan mengikuti kita. Tetapi jika tidak ada unsur seperti itu, maka lebih baik amalan itu disembunyikan dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Toh yang akan memberikan balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup Allah yang mengetahui. Manusia yang mengetahui itu tidak bisa memberikan balasan atas amalan kita. Sehingga suatu kebodohan bagi seseorang ketika dia melakukan suatu amalan akhirat, tapi yang dia harapkan balasan di dunia berupa pujian dan yang sejenisnya, maka dia sangat merugi. Dia mengharapkan balasan dari manusia yang balasannya tidak seberapa. Kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui detail daripada amalan yang kita lakukan. Allah mengetahui bukan hanya apa yang sifatnya tampilan di secara kasat mata, tetapi Allah mengetahui apa niat yang melandasi dari setiap amalan yang kita lakukan. Dan itulah yang kita selalu perkuat, kita selalu perbaiki di dalam melakukan suatu amalan. Dan itulah yang dipesankan dari setiap ayat yang di penghujungnya itu disebutkan nama Allah atau sifat Allah yang Maha mengetahui, agar kita memperbaiki amalan kita, agar kita memperbaiki niat kita di dalam melakukan suatu amalan. Karena bobot daripada amalan kita itu ditentukan oleh niat yang melandasinya. Ketika amalan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan syariat, sudah sesuai dengan apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi, maka penentu besar kecilnya pahala yang kita dapatkan itu kembali kepada niat yang melandasinya. Ketika niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dicari kecuali hanya penilaian Allah, maka insyaallah nilai daripada amalan kita tersebut akan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa dijelaskan, dan alhamdulillah kita telah selesai dari tafsir surah Al-Munafiqin. Ya. Tugas kita tinggal merenungi surah-surah yang telah kita pelajari untuk terus menguatkan keimanan kita. Ya, karena ayat-ayat Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah syifa, dia adalah obat terhadap
penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita, sehingga kita perbanyak untuk terus melihat ayat-ayat Al-Quran, selain membacanya juga mentadabburi maknanya, agar kita mendapatkan tambahan keimanan, kekuatan untuk terus melakukan kebaikan, sehingga hari-hari yang kita lewati itu selalu didominasi oleh ketaatan dan kebaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.